Hai Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, Anda sekarang berada di channel YouTube Madam Supro. Sekedar informasi, semua kegiatan kerja, liburan, kuliner, shopping dari Madam Supro didukung dari profit trading pribadi Madam. Guys, kalau screenshot bisa diedit palsu ya. Kalau lifestyle harus asli ya guys. Nggak usah neko-neko. Inilah Madam Supro, sharing trading, edukasi free, dan gaya hidup sehari-hari Madam Supro. Sebelum lanjut, jangan lupa baca disclaimer dulu ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Oke, jumpa lagi dengan saya, Madam Yani Cahya atau lebih sering dipanggil Madam Supro di live streaming dari WikiFX. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman semua yang mungkin belum mengenal saya ingin sedikit memperkenalkan latar belakang saya. Saya adalah seorang trader wanita yang sudah berkecimpung di dunia trading ini kurang lebih selama 15 tahun. Dan basic saya sebenarnya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang waktu saya terjun di dunia trading ini dalam kondisi minus secara finansial ya. Dan bukan hanya itu saja, saya masih banyak kekurangannya ya. Selain seorang ibu rumah tangga biasa yang nggak ngerti teknologi, waktu itu saya juga usianya sudah nggak muda lagi. Pada saat saya belajar trading forex sekitar usia 40 tahunan ya. Dan yang terlebih lagi nggak punya pengalaman tentang trading forex sama sekali, nggak ngerti trading forex itu apa. Kemudian yang paling parahnya itu adalah saya nggak punya modal karena minus finansial itu. Justru saya di trading forex waktu itu, kenapa saya memilih forex? Karena saya ingin memperbaiki kondisi finansial saya. Nah, singkat cerita perjalanan saya dari awal saya terjun ke forex ini tidaklah mudah ya. Mohon diperhatikan ya teman-teman, bahwa perjalanan trading forex itu tidaklah mudah. Karena apa? Butuh proses. Dan selama saya menjalani proses, memang ada saatnya saya benar-benar merasa sangat istilahnya sangat positif sekali ya, berada di peak, jadi sangat semangat, sangat positif. Tetapi ada kalanya juga saya merasakan begitu putus asa ya, padahal sudah memilih forex, sudah ngerjain forex, kemudian begitu merasa semangat saya itu semakin lemah ya, menurun gitu ya. Tapi beruntung sekali karena saya tidak sendirian, saya didukung oleh lingkungan yang positif, yaitu keluarga saya. Sehingga pada saat kondisi saya lemah, istilahnya tidak semangat gitu ya, pengen mundur dari forex, pengen berhenti, itu adalah ada yang memberikan motivasi dari keluarga saya. Sampai akhirnya hari ini setelah saya menjalani sekitar 15 tahun ya, saat ini saya sudah menikmati hasil perintisan saya, yaitu di dunia trading forex. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada siang hari ini sekitaran 45 menit ke depan ya, sampai ke depan ya, saya ingin berbagi kepada Anda semua mengenai pengalaman hidup saya, di mana saya pernah memiliki satu kesalahan-kesalahan fatal ya, sehingga pada saat itu saya merasa seperti yang tadi saya ceritakan, yaitu semangatnya turun. Kadang ingin berhenti untuk melakukan trading forex ini karena saya merasa putus asa dan kayaknya nggak bisa berhasil. Kayaknya saya ini akan gagal seperti itu. Kenapa? Karena tentunya Bapak Ibu sekalian mungkin ya, sebagai seorang trader yang sudah jalani, atau mungkin juga sebagai pemula yang baru mau memulai seperti itu ya. Bagi pemula tentunya yang ditakutkan adalah terjadi yang namanya kerugian ya. Untuk mereka yang sudah terjun di trading forex, yang ditakutin adalah kerugian itu berulang lagi. Nah, inilah kesalahan-kesalahan fatal sebagai pengalaman hidup saya yang saya berikan judul pada siang hari ini, yaitu kesalahan fatal trader
yang membuat rugi. Jadi ada beberapa hal di mana orang itu ketika trading itu bisa terjadi yang namanya kerugian. Nah, itu ada sebabnya. Ada kesalahan-kesalahan dan ini sangat fatal sekali. Ya, yuk siang hari ini saya akan sharing dan Bapak Ibu bisa ambil manfaatnya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu untuk diterapkan ya, yang menjadi satu faktor dasar untuk kita sukses di trading forex. Tentunya kita sebagai seorang trader, harapan kita adalah sukses di trading forex. Seperti saya dulu. Saya dulu itu banyak hutangnya ya Bapak Ibu. Pada saat terjun di forex ini justru dikejar-kejar oleh hutang. Dikejar-kejar oleh debt collector. Jadi harapan saya itu adalah saya trading, saya ingin melunasi hutang ya. Karena ketika hutang saya banyak waktu itu saya tidak bisa berkonsentrasi untuk bekerja ya, untuk cari duit itu tidak bisa. Kenapa? Karena kepikiran terus saya punya hutang. Apalagi di zaman-zamannya saya ya, waktu itu masih gencar-gencarnya debt collector yang bikin malu kita. Jadi dia teriak-teriak ya, datang ke rumah, teriak-teriak di tetangga, kiri, kanan. Jadi semua orang akhirnya tahu kalau saya itu miskin, kalau saya ini banyak hutangnya, kalau saya ini tidak bisa bayar hutang. Ya, jadi malu, ada beban mental dalam diri saya ini ya. Kepikiran terus dan itu membuat saya jadi stres. Makanya saya pengen sukses gitu ya. Saya nggak tahu latar belakang Bapak Ibu sekalian saat ini ya. Apa tujuan Bapak Ibu terjun di forex ini? Tentunya setiap orang, kalau kita mau lihat secara global, tujuan seseorang terjun di forex ini pengen sukses, pengen kaya, pengen dapat duit ya. Nah, tetapi masing-masing personal tentunya memiliki satu tujuan yang sangat spesifik yang saya nggak ngerti. Yang tahu Anda sendiri, tujuan spesifik. Waktu itu saya pengennya ya sekedar bisa membayar hutang, kemudian saya bisa bekerja. Kalau hutang saya lunas, saya bisa bekerja, saya bisa memperbaiki finansial saya. Saya nggak punya kepikiran untuk saya benar-benar serius dan istilahnya membuat trading ini sebagai tumpuan utama saya. Karena waktu itu pengetahuan saya kurang mendalam. Jadi saya hanya menganggap ini hanyalah sebagian dari semacam kayak investasi gitu. Karena pertama kali pengenalan saya tentang trading itu dikenalkan sama orang yang memberikan pengertian kepada saya seperti itu. Ya, saya nggak ngerti kalau ini bisa benar-benar dibikin satu pekerjaan ya, sebagai tumpuan untuk kita dapetin duit, sebagai pengganti pekerjaan konvensional yang bisa untuk long term. Nyatanya bisa ya Bapak Ibu, saya mengerjakan trading forex ini long term ya, lama dan kemungkinan juga untuk seterusnya ya Bapak Ibu. Ini akan saya pertahankan bisnis ini selama masih bisa kita kerjakan. Oke? Nah, ada 6 kesalahan yang ini secara umum yang sering terjadi ketika seorang trader itu melakukan trading. Ya, dan ini bisa dikatakan kesalahan yang sangat fatal. Dan apabila Anda melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, bisa dipastikan Anda akan gagal sebagai seorang trader. Kenapa? Karena kalau kesalahan ini terjadi berulang-ulang, ya, itu akan membuat kita rugi. Tadi sudah dikatakan di judulnya ya, kesalahan-kesalahan ini akan membuat kita rugi. Dan kalau kita mengalami rugi berkali-kali, ya, sering-sering rugi, maka itu akan membuat mindset kita, pemikiran kita terhadap forex, kesan kita terhadap forex itu jelek, buruk. Ya, kalau hal yang buruk tentunya kita nggak mau mengerjakan hal ini. Ya, jadi pada saat dulu itu ya, pada saat saya menjalani proses, pernah saya mengalami saat-saat saya memang benar-benar sudah tidak mau trading lagi. Karena saya memiliki pemikiran ini nggak bisa. Ayo, Bapak Ibu, ngaku ya sekarang, ngaku terhadap diri sendiri. Pernahkah Anda mempunyai pemikiran, trading ini nggak bisa.
Trading ini hanyalah indah di depan. Hanyalah satu lukisan yang indah saja yang bisa kita lihat saja. Bukan satu kenyataan yang bisa kita rasakan hasilnya. Kenapa? Karena waktu itu ya ngalami rugi berkali-kali itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ngaku pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekarang mulai semangat lagi dan mendengarkan ya acara siang hari ini. Atau justru saat ini di saat loyo-loyonya Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu merasakan lemah-lemahnya, tidak semangat dan hampir berhenti. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan satu motivasi, ya satu pengertian pemikiran yang baru. Sehingga setelahnya Bapak Ibu bisa semangat lagi. Nah, apa saja? Ya, ada 6. Saya akan baca secara cepat. Yang pertama, tidak memiliki sistem trading, kemudian tidak disiplin, ya tidak belajar, tidak mempedulikan aspek psikologi, kemudian tidak memperdulikan money management, dan mungkin terlalu berani untuk menanggung resiko yang lebih. Ya, nah kalau Bapak Ibu melihat 6 hal ini, mungkin Bapak Ibu berpikir, ini mah biasa saja. Ini mah sudah sering dibicarakan, ya. Ini mah sudah sering saya lihat. Edukasi-edukasi yang selalu mengajarkan milikilah sistem trading yang bagus. Belajarlah. Gunakan money management yang benar. Berdisiplinlah. Ya, jaga psikologi Anda karena psikologi ini sangat penting. Jangan menanggung resiko terlalu berlebih. Gunakan stop loss dan lain sebagainya. Pemecahan resiko dan lain sebagainya Bapak Ibu. Anda langsung, wah ini biasa. Nggak istimewa Madam. Saya sudah bosan mendengarkan hal yang demikian. Tapi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu tekankan. Sebaiknya lanjutkan ya. Bapak Ibu mendengarkan sampai habis di siang hari ini. Kenapa? Karena hal ini memang perlu diulang-ulang. Enggak bisa Bapak Ibu cuma, saya pernah mendapatkan edukasi seperti ini. Saya pernah baca edukasi seperti ini. Saya sudah pernah tahu. Enggak cuma seperti itu Bapak Ibu. Tapi perlu benar-benar ditanamkan ya di dalam diri kita. Saya pernah sering juga ya ada seseorang yang sebagai panutan saya dan saya sering mendengarkan dia istilahnya gitu semacam memberikan motivasi atau semacam berceramah gitu ya. Dia di atas panggung, saya dengarkan gitu. Saya bosan sama apa yang dia omongkan. Karena minggu lalu dia menyinggung satu hal. Ya. Kemudian minggu ini satu hal itu sedikit disinggung lagi. Minggu depannya walaupun dia membahas hal lain, ada sedikit disinggung lagi. Seperti itu terus sampai saya ini bosan. Mungkin dianya tahu ya, kenapa dia harus menyinggung-nyinggung masalah-masalah yang dia sampaikan itu terus-menerus. Akhirnya dia memberikan satu pesan kepada orang-orang yang dengerin itu. Dan itu saya pegang dalam-dalam sampai hari ini. Pesannya adalah, jangan pernah bosan ketika ada hal yang sama itu disampaikan kepada Anda terus-menerus. Ya. Dengan versi yang mungkin sedikit berbeda. Ya, supaya nggak bosan tentunya harus ada versi yang berbeda seperti itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena pikiran kita ini itu harus berulang-ulang dikasih tahu. Untuk supaya kita bisa berubah. Untuk supaya kita bisa menyadari, ya, itu semacam satu keahlian. Ya, kalau kita mau berbicara mengenai cara kerja pikiran, terutama pikiran itu kan ada 2 ya Bapak Ibu, ada pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar. Bukan pikiran tidak sadar ya, pikiran di bawah sadar. Nah, untuk supaya kita bisa merubah perilaku itu haruslah edukasi itu masuk sampai ke dalam pikiran bawah sadar kita. Supaya perilaku kita itu tanpa disadari itu bisa berubah.
Nah, itu caranya seperti apa? Harus diulang-ulang. Salah satu caranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, demikian juga mengenai keahlian. Keahlian itu gimana sih supaya kita bisa ahli? Ya kita harus melakukan hal itu berulang-ulang. Kalau kita sudah melakukan hal itu berulang-ulang, maka kita akan menjadi ahli. Oke Bapak Ibu? Ya, semoga ini bisa menjadi satu pedoman Anda juga seperti saya ketika saya belajar, ya saya ini kan sering belajar Bapak Ibu, senang belajar sesuatu yang baru itu saya juga senang, nggak harus trading forex. Ketika saya belajar, saya harus mengulang-ulang itu dan saya menetapkan pada diri saya bahwa saya nggak akan bosan. Ketika ada edukasi sampai kepada saya, walaupun itu udah pernah disampaikan orang lain, maka saya menganggap itu memang Tuhan sediakan edukasi itu untuk mengingatkan saya. Maka saya akan mencoba untuk mendalami lagi. Seperti itu. Oke, next. Kita masuk di bahasan yang pertama yaitu mengenai tidak memiliki sistem dalam trading. Oke ya. Nah ini seringkali saya ingin memberikan satu contoh ya. Yaitu yang pertama ini adalah pendekatan yang acak-acakan, pakai feeling. Saya contohnya adalah murid yang pernah saya ajar. Jadi ini kisah nyata. Dia belajar teknik trading yang sudah saya ajarkan. Teknik trading itu memiliki satu strategi yang teratur, pola yang bagus, ya, sistem yang bagus yang sudah diuji coba. Artinya ini satu ilmu trading. Ilmu trading beneran, bukan pakai feeling. Di dalamnya ada strategi, ada money management, dan lain sebagainya. Itu saya ajarkan. Dan waktu itu, karena saya belum menggratiskan waktu itu ya, di tahun-tahun yang lalu, pada saat dia belajar, dia itu bayar. Nah, menurut saya juga biaya yang dia keluarkan juga tidak bisa dibilang gampangan ya, karena cukup juga lumayan biayanya. Nah, dia belajar sama saya. Setelah saya ajarin sekian waktu dan dia sudah mulai paham, mulai ngerti, mulai bisa praktek, ya udah. Tetapi saya memiliki satu kebiasaan untuk murid-murid saya yang ada di dalam grup. Itu kalau udah mengalami profit, mereka disarankan untuk testimoni di dalam grup. Supaya memberikan semangat buat teman-teman yang lain yang mungkin nggak trading gitu ya. Nah ternyata orang ini juga nggak trading. Kenapa? Karena dia itu nggak pernah testimoni. Terus satu saat dia telepon ke saya. Bu, saya minta maaf, saya mau izin gitu ya. Karena saya itu nggak cocok dengan teknik trading yang Ibu ajarkan. Saya lebih cocok dengan teknik trading robot trading yang dulu pernah saya beli. Nah ceritanya robot yang pernah dia beli itu pernah scam ya Bapak Ibu ya. Istilahnya robot itu pernah ancur-ancuran. Jadi robot ini laris, satu Indonesia beli. Dalam tanda kutip ya, istilahnya saking larisnya gitu ya. Masuk di TV, semua orang pada beli robot itu. Dan pada saat terjadi fundamental dan pas itu apesnya ya, itu loss, satu Indonesia loss semua. Jadi akhirnya dia juga mengalami rugi, tapi dia masih pegang robotnya. Dan ini robot beneran ya, bukan robot bodong ya. Artinya ini robot beneran. Cuman pada saat itu lagi ngalami ruginya barengan. Nah, dia punya robot itu. Artinya dia kan nggak punya ilmu dari robot itu. Karena nggak dikasih tahu kan, cuma dikasih tahu barang jadinya aja, softwarenya. Dia juga nggak bisa masang robot. Ya, dia cuman taunya itu robot itu udah terpasang di akunnya gitu. Kemudian dia jalanin terus dia ngakal sendiri gitu ya. Kalau ada fundamental dia berhentiin, kalau waktunya news ya berhentiin. Nanti kalau ada kerugian kayaknya kok enggak profit dia tutup gitu ya. Dia cut loss sendiri, pokoknya diakalin sendiri. Tapi dia tuh nggak ngerti trading forex Bapak Ibu. Setelah dia ngomong seperti itu, dia minta tolong untuk timnya Madam ngajarin saya dong masang-masang robot. Karena kan saya sudah belajar trading ilmunya Madam, tapi nggak saya pakai kan. Saya kan pakainya ini, saya lebih cocok, lebih enak. Pada saat itu pesan saya seperti ini. Kalau kita mau enak nggak enak, ya saya rasa untuk kita trading itu ya namanya orang kerja. Itu ya nggak enak, semua orang itu nggak enak.
Semua orang itu ya nggak cocok. Mana ada sih orang kerja itu terus cocok, terus seneng, terus gitu. Dalam trading pun ketika kita menikmati profitnya, belum tentu kita cocok dalam menjalani prosesnya Bapak Ibu. Tetapi saya pesan ke dia, satu hal, ini bukan masalah cocok nggak cocok. Tapi masalahnya adalah kamu harus berusaha untuk mencocokkan. Misalkan, oh ini terlalu lama. Kamu gelutin, ini ilmu trading yang benar. Gimana caranya mengembangkan supaya kamu tidak terlalu lama? Mungkin jangkanya lebih dipendekin. Nggak usah time frame-nya nggak usah terlalu gede. Kita pakai time frame kecil, kemudian diuji coba. Kamu latihan di situ. Itu namanya kita mau memperdalam sistem yang sudah ada. Tapi karena orang ini sudah nggak mau tahu, dia mengatakan nggak mau, pokoknya nggak cocok. Akhirnya dia tradingnya cuma pakai feeling, Bapak Ibu. Ya, dia melakukan pendekatan yang acak-acakan, nggak pernah diuji coba, nggak pernah apa. Dia cuma pernah 1 tahun dia pakai robot itu, dia dengan caranya dia merasa sudah bisa. Ya karena itu nggak cukup, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu saya pernah ya ada semacam seperti secara umum ini pendapat trader secara umum ya, kalau kita mau beli teknik atau mau beli robot, waktu-waktu dulu kan lagi musimnya robot, itu kalau udah diuji coba 1 tahun itu udah cukup bagus. Tapi menurut saya itu 1 tahun itu juga belum cukup Bapak Ibu. Belum cukup bisa dikatakan bahwa ini adalah satu teknik yang hebat, itu belum cukup. Bahkan 5 tahun menurut saya itu juga belum cukup Bapak Ibu. Karena kita tetap harus berjaga-jaga. Jadi kita harus memiliki satu pengendalian resiko, ilmu pengendalian resiko. Karena bisa jadi 5 tahun nggak masalah, setelah itu di tahun ke-6 ada masalah, tahun ke-7. Karena masalah itu selalu mengintai, nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah ketika ada masalah, seperti apa penanganan kita? Itu kita juga harus mempunyai satu strategi. Di mana ini merupakan satu keseluruhan ya Bapak Ibu. Makanya nggak bisa kalau pendekatan kita acak-acakan dan cuma pakai feeling. Nah baru kira-kira beberapa hari yang lalu ya Bapak Ibu, orangnya telepon ke saya. Bu, setelah saya pikir-pikir, ternyata pendapat Ibu yang Ibu sarankan ke saya itu benar. Saya mau mencocokkan diri. Saya lihat teman-teman saya yang ada di grup itu, kok profitnya ini lancar, profitnya konsisten, luar biasa, nggak ada satupun yang sampai mengalami hal yang merugikan. Ya, bukan kerugian ya, kalau kerugian kan kita sebagai trader selalu ada kerugian. Tidak mengalami hal yang merugikan katanya. Saya mau mulai. Artinya ketika dia sudah menjalani, dia perbandingkan antara sistem yang acak-acakan ini, yang cuman pakai feelingnya dia, bukan ilmu yang sebenarnya ya, yang cuma kira-kira saja yang dia kerjakan. Ternyata hasilnya masih lebih bagus teman-temannya dia yang benar-benar mendalami ilmu itu. Ya, jadi Bapak Ibu coba cek lagi. Kita belajar sambil ngecek diri kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu sampai saat ini dalam mengerjakan trading forex itu ilmu Anda itu masih acak-acakan? Atau justru yang terburuk adalah Anda masih pakai feeling. Tahu sedikit ilmu, kemudian Anda kerjakan tidak mendalam, kemudian dicampur-campur dengan feeling Anda. Ini adalah satu hal, satu pemikiran, satu cara, satu strategi yang sangat buruk sekali. Inilah yang akan mengakibatkan Anda bisa mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, terlalu banyak belajar sistem trading dan ingin menggunakan semuanya. Padahal belum pernah diuji coba. Nah ini juga sering gitu ya. Ini terjadi ketika orang itu belajar trading, kemudian dia bukan mendalami secara keseluruhan dari teknik yang dia pelajari, tapi masih setengah-setengah. Nah, Anda tentu ngerti ya, kalau masih setengah-setengah itu kan hasilnya belum bisa dikatakan maksimal. Belum sampai final gitu ya. Istilahnya, kalau saya ya secara pribadi, teknik saya sudah final. Saya sudah tahu keunggulan teknik saya itu seperti apa, kemudian kelemahannya itu seperti apa, dan saya harus ngapain dengan kelemahan itu supaya hasilnya lebih maksimal. Kemudian resikonya tuh sampai seberapa sih? Ya, terus saya harus ngapain gitu supaya resiko ini nggak merugikan saya gitu ya. Tidak merugikan saya sehingga saya itu bisa
menggunakan ilmu ini seterusnya dan mengambil keuntungan dari dalamnya. Nah, itu sudah final untuk saya ya. Makanya saya melakukan pengembangan yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang belum seperti itu. Masih ngerti sedikit ilmunya ya. Jadi kan di tim saya ini ada satu tutor yang saya katakan hebat. Dia juga menciptakan teknik-teknik tertentu gitu ya. Teknik tradingnya dia itu pernah juga diajarkan gitu ya. Diajarkan kepada member-member saya juga, murid-murid saya itu. Tapi karena teknik ini itu tidak seperti teknik trading mancing yang cuma ngelihat terus gampang. Nah, kebanyakan orang itu kan seperti itu ya. Ngelihat gampang terus seneng gitu ya. Nah, tapi ini teknik ini membutuhkan analisa. Membutuhkan orang itu lebih berpikir lagi. Ya, jadi banyak juga yang sudah diajari. Tapi karena tidak didalami, ya, terus merasa ini tidak bisa, ini rasanya jelek gitu ya. Padahal kalau didalami itu ilmu yang bagus gitu ya, dan sudah digunakan oleh penciptanya gitu dan menghasilkan profit. Nah, tapi karena ngerasa nggak bisa jelek terus cari ilmu lain, begitu seterusnya ya. Ini digunakan sedikit, kemudian dibuang. Atau bahkan pakai ini. Susah Bapak Ibu. Inilah yang akan membuat rugi karena Anda tidak matang di dalam ilmu Anda sendiri itu. Ya. Jadi sebaiknya Anda itu belajar satu, kemudian Anda dalemi. Dijalani gitu ya. Di mana kelemahannya, di mana keunggulannya, Anda harus melakukan seperti apa ya. Anda harus ngerubah seperti apa, itu Anda dalami. Kalau Anda sudah mengevaluasi juga hasil-hasilnya gitu ya. Kemudian Anda juga, ini makanya butuh yang namanya catatan ya Bapak Ibu. Saya selalu menggunakan catatan. Kekurangannya di mana dan lain sebagainya Anda perbaiki dan akhirnya menjadi satu ilmu yang sempurna untuk diri Anda ya. Dalam tanda kutip ya, bukan ilmu sempurna untuk semuanya, tapi ilmu yang sempurna untuk diri Anda. Lalu Anda mulai kerjakan. Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya dan lain sebagainya, Anda barulah lakukan pengembangan. Jangan ini iya, itu iya, ini iya, itu iya. Semua Anda mau. Dan semuanya itu pada akhirnya nggak memberikan hasil apapun untuk Anda, justru ngasih kerugian Bapak Ibu. Oke ya. Jadi Bapak Ibu milikilah sistem trading. Ya, mulai sekarang kalau belum punya, ya pilih salah satu yang paling pendekatannya paling cocok dengan diri Anda. Ya, kemudian nggak bisa cocok 100% ya. Saya katakan paling cocok. Bukan berarti Anda harus 100% cocok karena nggak akan ada. Ya. Kalau paling cocok dengan Anda itu maksud saya adalah Anda yang nggak cocok, Anda cocok-cocokan. Tapi sebagian besar itu cocok dengan sifat-sifat Anda seperti itu. Ya. Kemudian Anda bikin historinya. Kalau Anda sudah punya historinya, maka itu akan menambah keyakinan Anda, rasa percaya diri. Makanya Bapak Ibu, saya itu nggak pernah ganti-ganti akun. Ya, jadi menurut saya seorang trader yang sering ganti-ganti akun, itu penilaian saya pribadi ya. Ini bukan sesuatu yang pasti ya, tapi penilaian saya pribadi. Orang yang trading terus ganti-ganti akunnya ganti terus, itu menurut saya kurang bagus Bapak Ibu. Itu kayak nomor HP Bapak Ibu. Ya, kalau orang punya nomor HP dari dulu nomornya ini terus konsisten, saya memiliki pemikiran bahwa orang itu orang yang positif gitu ya. Pasti kerjanya benar gitu ya. Pasti dia itu punya satu pekerjaan, klien-klien yang harus menghubungi dia itu dia seorang pekerja, seorang pembisnis gitu yang tentunya nggak bisa kalau untuk ganti-ganti akun. Dia adalah orang yang mungkin nggak nipu ya. Karena apa? Karena dia maksud saya telepon ya, nomor telepon. Dia bukan penipu karena dia nggak menyembunyikan nomor telepon, nggak ganti-ganti. Nah, itu kesannya tuh kan kita memiliki kesan yang baik gitu terhadap orang-orang yang nomor teleponnya nggak pernah ganti-ganti. Sebentar ganti, sebentar dibuang, sebentar ganti. Seperti itu Bapak. Sama gitu ya. Saya nggak pernah ganti-ganti akun trading. Tetapi kalau akun saya banyak, itu memang iya. Karena itu merupakan strategi juga di dalam trading saya. Untuk memaksimalkan profit dan juga untuk meminimalkan resiko.
Ya, akunnya banyak, tapi akun saya nggak pernah ganti-ganti seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya itu mencetak yang namanya histori. Jadi saya punya histori, saya punya satu perjalanan. Ya, dengan teknik ini profitnya itu berapa? Itu sampai ada yang bertahun-tahun, sampai ada yang 10 tahun Bapak Ibu account trading saya itu. Bayangin, 10 tahun saya punya cerita. Dan kalau saya tunjukkan kepada orang pasti akan percaya. Ini dulu saya depositnya sekian loh ya. Nah, ini historinya, ini pernah ngalamin kayak gini. Coba dilihat sampai hari ini. Teknik trading saya gimana hasilnya? Bagus kan? Nah, itu butuh histori. Nah, itu juga akan menambah keyakinan dalam diri Anda. Ya, jangan dikit-dikit ganti akun. Anda bikin histori yang bagus dalam proses perjalanan sukses Anda. Seperti itu ya. Oke, kemudian menuju jalur yang tepat. Ya, kalau Anda mempunyai sistem trading itu sudah jelas akan menuju jalur yang tepat, akan menuju impian Anda, harapan Anda. Kalau Anda pengen jadi trader profesional ya pasti melalui jalan apa? Salah satunya melalui jalan memiliki satu sistem trading. Ya, Anda ingin jadi kaya di forex, Anda ingin sukses, ingin itu, ingin ini, ya. Cepat atau lambat itu pasti akan mencapai ketujuan Anda kalau Anda memiliki yang namanya sistem trading itu. Ya. Oke. Lanjut next ya. Yang kedua adalah tidak disiplin. Ya, Anda kan sering dengar, tidak disiplin. Harusnya yang disiplin itu seperti apa? Disiplin itu, ya. Kalau di sini saya akan menjelaskan bahwa disiplin itu impulsif, ya. Tidak menghiraukan sistem trading. Artinya Anda sudah memiliki satu strategi trading. Oke, sudah bagus. Tetapi Anda sendiri nggak mau menjalani sistem trading yang Anda buat sendiri, atau mungkin Anda beli sistem trading. Ya, udah dijelasin seperti ini cara kerjanya, tapi Anda nggak melakukan. Atau Anda hanya melakukan setengah-setengah. Akhirnya Anda balik lagi kepada teknik trading yang acak-acakan itu tadi. Yang pakai feeling lagi, gitu ya. Nah, kenapa orang itu tidak menghiraukan sistem trading? Kenapa orang itu tidak disiplin? Itu sebetulnya banyak halnya. Ya, Anda coba cari sendiri. Kenapa ya saya ini selama ini kok tidak disiplin? Itu pasti nanti ketemu. Orang itu paling tahu terhadap dirinya sendiri, paling mengenal terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang konsultasi ke saya, Bu, saya ini kelemahannya adalah tidak disiplin. Gimana ya caranya saya supaya disiplin? Ya, saya bilang yang paling tahu adalah kamu sendiri. Saya nggak bisa membuat kamu menjadi disiplin. Kamu harus cari sendiri. Kenapa kamu nggak disiplin? Cari, nanti baru sharing ke saya. Mungkin saya bisa memberikan pendapat saya. Gitu. Mungkin pendapat saya bisa memotivasi Anda, tetapi harus Anda sendiri yang cari. Kenapa Anda tidak mau menghiraukan sistem trading? Nah, dalam diri saya, seringkali di waktu-waktu perjalanan saya, kenapa saya tidak menghiraukan sistem trading saya? Itu karena saya itu tidak yakin, ragu-ragu dengan teknik saya sendiri. Ketika saya ragu-ragu dengan teknik saya sendiri, maka saya mulai ngelirik. Ya, ngelirik kiri, ngelirik kanan gitu ya. Nah, ini sama, ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Ini adalah kelakuan sehari-hari kita sebagai seorang trader. Saya pun sampai hari ini juga harus menguatkan pikiran saya untuk saya disiplin seperti itu. Karena gini, apalagi kalau Anda ini masuk di dalam satu komunitas. Satu komunitas, kemudian Anda ada di dalamnya. Anda kerjakan gitu ya, sesuai dengan rule-nya. Kerjakan terus. Nah, tiba-tiba ada orang lain yang memposting di dalam komunitas itu. Anda mulai ngelirik, loh kok bisa cepet ya profitnya ya. Nah, Anda mulai lihat, nah ini baru tadi pagi kok siang ini udah profit ya. Sebentar lagi ada lagi yang posting, tes gitu. Dilihat lagi, loh ini kok lebih hebat lagi ya. Kok lebih gede lagi ya profitnya.
mulai ragu. Jangan-jangan cara saya ini kurang maksimal ya. Jangan-jangan saya ini keliru ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, hal ini wajar. Ya, kalau orang nggak mau mencoba, itu kan nggak ada pertumbuhan. Nggak ngerti sesuatu yang lain gitu. Kalau cuma ini aja makanan kita nggak tahu ternyata ada makanan lain yang lebih enak gitu ya. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu itu langsung menghiraukan sistem trading. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu atau Bapak Ibu ngelihat atau ngelirik kiri kanan, Bapak Ibu mulai kepingin tahu gitu ya, ada sesuatu yang baru apa ini kok kayaknya lebih hebat ya. Anda jangan tinggalkan sistem trading Anda. Anda tetap disiplin, tapi Anda boleh tanya ya. Boleh tanya gitu ya, tanya, oh ternyata caranya gini. Anda punya ide baru gitu ya. Dari orang yang kasih tahu Anda itu, wah seperti ini, oke lah, Anda coba. Nggak apa-apa, kan kita trader, kita kan harus belajar terus ya, kita bisa coba. Ya cobalah dengan demo dulu ya. Oh ternyata memang benar, ternyata bagus, ternyata menurut saya ini kok lumayan aman ini. Berarti saya harus mengembangkan cara saya seperti ini, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Boleh dicoba, tapi jangan pernah Anda tuh cuma langsung 100% kepingin tekniknya orang lain, kepingin caranya orang lain, terus Anda tidak menghiraukan sistem trading Anda. Ya, Anda jadi ragu sendiri, akhirnya diganti. Ini pernah terjadi Bapak Ibu. Saya selalu ceritakan hal-hal yang pernah terjadi. Ya, saya ketemu dengan murid saya, datang ke tempat saya, kemudian saya tanya, sistem trading saya itu memiliki satu pemecahan resiko dengan buka akun banyak ya. Jadi namanya beternak ya. Saya ini sering lupa soalnya maklum ya, udah 55 tahun. Beternak akun ya, ternak akun seperti itu. Jadi akunnya banyak gitu ya. Terus jadi memang ada berbagai macam style yang saya izinkan untuk memang di-sharingkan di dalam grup, sehingga memang ada style-style tertentu. Dan anak ini memang belum pernah, masih anak ya, saya katakan anak karena sangat muda sekali, usianya masih 30 tahunan. Nah anak ini saya nggak pernah trading sama sekali, dan ketika trading ya langsung ketemu dengan saya, nggak pernah ngalami MC, nggak pernah ngalami rugi, jadi dia nggak punya pengalaman ketakutan gitu ya. Jadi mungkin mindsetnya akhirnya nganggep remeh gitu ya, dianggapnya ya nggak ada masalah semua trading itu. Saya tanya, kamu sekarang profitnya besar-besar ya? Oh iya, sudah saya rubah stylenya seperti si A, dia bilang gitu. Oke, kamu punya berapa akun sekarang? Masih ngumpulin, ini ternak akunnya belum bisa banyak, madam. Saya masih punya 3 akun. Oke, kamu ingin seperti apa masing-masing ini? Saya tradingin dengan cara itu semua, madam. Terus mata uangnya cuma itu aja, madam, semua. Saya kaget sekali gitu. Dan saya pikir anak ini sudah melakukan hal yang pertama tadi yang saya jelaskan, yaitu tidak menghiraukan sistem trading. Karena saya langsung tegaskan, kalau kamu punya 3, pakai 1 aja yang seperti itu. Yang 2 jalanin sesuai dengan sistem. Supaya kalau ada apa-apa, kamu itu masih punya modal untuk kamu lanjutkan trading lagi. Tidak langsung hancur. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Mungkin sering terjadi gitu di kehidupan kita sebagai seorang trader. Ya. Kemudian yang B adalah kurangnya kematangan pikiran trader, otot pikiran trader yang lemah. Saya pernah membuat satu materi judulnya otot pikiran trader. Gitu ya, karena saya selalu mengibaratkan kalau trader itu juga harus kuat ya, seperti fisik kita ini, pikiran trader itu juga harus kuat Bapak Ibu ya. Dalam hal ini juga psikologi trading ini nggak bisa ditinggalkan ya. Otot pikiran trader itu saya umpamakan kalau saya secara fisik ya, dulu saya kuatnya ngangkat untuk latihan bicep saya ya kan, karena saya ini olahraga, saya latihan bicep saya itu kuatnya itu 2,5 kilo Bapak Ibu. Karena saya itu latihan terus, akhirnya saya sudah kuat 5 kilo. Ya, jadi berarti ototnya sudah semakin kuat. Ya, kemudian sekarang saya sudah mulai menambah beban saya supaya saya kuat untuk ngangkat 7,5 kilo untuk latihan bicep Bapak Ibu. Nah, ini gambarannya ya. Nah, dalam pikiran trader itu juga harus seperti itu Bapak Ibu. Dilatih supaya kita bukan menjadi trader bayi, bukan menjadi trader yang makanannya itu hanya susu saja. Tapi kita bisa menjadi seorang trader yang dewasa,
Yang makanan bisa makan makanan keras, Bapak Ibu. Ya. Seperti apa? Ya, salah satunya adalah misalkan mindset kita itu meremehkan duit. Ada banyak yang meremehkan duit. Itu biasanya orang yang cari duitnya gampang. Ya, cari duitnya gampang, modalnya udah ada, kemudian pengen belajar jadi trader gitu ya. Kemudian dia trading dengan memiliki modal yang banyak gitu ya. Kemudian overconfident karena dia trading dengan caranya dia diroba-roba, terus dengan caranya dia kok kayaknya dia bisa profit, akhirnya dia ngeremehin. Itu juga pernah terjadi Bapak Ibu. Jadi ada orang ya belajar, kemudian dia itu sebagai seorang yang cukup dihormati, maksud saya memiliki satu, orang Jawa bilang tuh pangkat ya, kedudukan gitu ya, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saya pun juga agak segan dengan dia karena memang kedudukannya tinggi. Kemudian jadi sering ngomong-ngomong sama saya, tapi juga jarang, nggak bisa bersenda gurau seperti itu ya. Dia langsung buka akun banyak, diisi uang banyak. Nah, tradingnya acak-acakan. Saya suruh tim saya untuk cek ya, tutor saya itu coba dicek. Cerita ke saya, tradingnya nggak karu-karuan, Bu. Wih, gak karu-karuan, berani banget. Karena dia mungkin nyari uangnya gampang gitu ya. Nah, ini juga bahaya sekali. Karena pada akhirnya dia cut, terus nggak ada suaranya lagi. Nah, ini bahaya ya Bapak Ibu. Ini ketidakdisiplinan, tidak menjalankan rule, merasa benar, berjalan dengan pikirannya sendiri. Padahal dia belum matang sebagai seorang trader. Ya, otot pikiran tradernya itu masih sangat lemah. Ya, kemudian mengenai tujuan yang tidak jelas, ini juga membuat orang tidak disiplin. Kenapa? Karena yang nganggep hanya hobi, hanya senang-senangan. Kalau saya memiliki tujuan yang jelas Bapak Ibu, makanya saya nggak pernah nganggep ini pekerjaan hanya hobi. Tapi ini pekerjaan untuk saya cari duit. Sekaligus ini hobi saya, karena saya senang trading. Ya, Anda harus memiliki satu pekerjaan. Kalau bisa pekerjaan itu hobi Anda gitu ya. Nah, saya memang senang trading. Senang banget gitu. Jadi nggak mungkin gitu untuk saya meninggalkan trading ini. Saya happy. Dengan trading ini saya happy. Selain dari aktivitasnya sehari-hari, saya justru merasa keren Bapak Ibu. Sebagai seorang trader itu cool. Ya, siapa yang malu jadi trader? Karena trader itu selalu diibaratkan di luaran itu, wah nanti penipu. Pekerjaan trading itu apa? Pekerjaan main-main, bukan pekerjaan sungguhan. Ya, pekerjaan nggak ada barangnya itu, Bu. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan barang nyata. Itu pekerjaan bukannya sebagai trader itu malu. Ada Bapak Ibu, murid saya juga Bapak Ibu, yang ketika kita sharing akhirnya ketahuan, karena dia bilang saya kan juga harus punya pekerjaan lain ya Bu ya, supaya kelihatannya itu saya tuh bekerja gitu, jadi enggak malu gitu kan Bu. Masa malu? Saya justru kalau mengatakan saya ini trader yang trading for a living, artinya enggak punya kerjaan lain, kerjaan saya cuma trading. Saya bangga, saya enggak malu sebagai seorang trader. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika terjun di trading forex, kita harus mempunyai satu tujuan jelas supaya kita itu selalu bisa melakukan segala sesuatunya dengan disiplin. Terutama teknik-teknik trading ini supaya nggak sampai rugi. Kalau saya punya tujuan yang jelas, saya punya harapan, saya punya target profit untuk saya. Saya punya target pengembangan profit saya punya target pengembangan modal saya. Tahun sekian nanti bakalan jadi berapa. Kita akan semangat dan nggak berani untuk melanggar rule. Karena saya takut gagal. Kalau tak langgar seperti itu, saya nggak akan mencapai tujuan saya. Nah, disiplin ini harus dilatih. Dan disiplin ini saya rasa merupakan satu faktor psikologi ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda sudah memiliki satu effort ya, kerja keras Anda untuk Anda mempelajari satu teknik trading sampai Anda akhirnya sekarang bisa. Anda juga harus punya satu daya yang kuat untuk Anda belajar
disiplin. Karena disiplin ini menurut saya juga ilmu disiplin yang nggak kalah penting yang masuk di dalam psikologi itu. Percuma Anda punya ilmu trading yang hebat-hebat. Ketika Anda trading dan Anda tidak melakukan kedisiplinan itu juga nggak akan memberikan Anda profit. Ya, Anda harus cari tahu gimana caranya saya bisa disiplin. Cari tahu. Ya, oke. Nah, saya lanjutkan sebentar. Di sini ada 2 cara, yaitu menganalisa hasil trading. Ketika Anda menganalisa hasil trading, hasilnya memuaskan enggak? Kalau ada hasil yang memuaskan, Anda coba cari-cari apa aja yang sudah Anda lakukan yang berhubungan dengan strategi Anda ini sehingga Anda memiliki profit yang bagus itu. Kemudian Anda cobalah disiplin untuk menjalani hari-hari seperti yang sudah Anda analisa itu. Oh, saya ternyata melakukannya seperti ini. Ternyata kalau siang hari saya hasilnya kurang maksimal. Kalau saya kerjakan setiap pagi hari, ya jam sekian, ambil pasar ini, pasar itu, ternyata hasilnya lebih maksimal. Nah, cobalah, disiplinkan. Ini hasilnya bagus. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada hal yang merugikan, ya setelah Anda menganalisa hasil trading Anda, ternyata ini merugikan. Cobalah Anda lakukan hal yang sebaliknya. Jangan lakukan hal itu. Karena itu merugikan. Nah, hal sebaliknya ini kemudian Anda analisa lagi. Kalau bagus, Anda disiplinlah di situ. Ya, karena ini bisa juga untuk shock terapi. Kalau misalkan Anda sampai kehilangan uang Anda sampai rugi. Ini shock terapi. Saya pernah dapat shock terapi ya. Waktu itu saya nggak punya duit. Akhirnya saya cari dengan usaha keras. Saya punya modal 100 juta waktu itu. Saya kurang ngerti karena itu di awal saya belajar trading. Ketika saya kenalan ya sama orang, diajak kenalan di sosmed gitu, akhirnya dia bilang saya ini broker seperti ini, diajak ketemuan ya, bahkan saya yang menjamu dia, bukan dia yang menjamu saya. Saya merasa orang ini hebat, saya harus kenalan sama dia gitu ya. Saya jamu, saya ajak makan di restoran yang bagus, itu saya udah habis duit dan lain sebagainya. Akhirnya saya setor deposit di sana. Langsung 100 juta itu nggak balik Bapak Ibu, langsung hilang. Dan saya cari orangnya nggak ada. Itu shock terapi buat saya. Sehingga dari saat itu saya mulai hati-hati untuk cari broker. Umpama nggak ada kejadian seperti itu ya mungkin bisa lebih besar lagi kerugian saya. Ya, kerugian kecil tapi saya nggak pernah disiplin cari brokernya, ngawur terus. Ini bisa jadi shock terapi. Kemudian menganalisa keadaan lingkungan dan lain-lain. Lingkungan itu yang saya maksud adalah teman-teman Anda dan juga keluarga Anda ya. Ketika Anda tidak disiplin, akibatnya apa? Anda rugi gitu ya. Bagaimana tanggapan anak, istri, keluarga dan lain sebagainya? Apakah terjadi keributan karena hal itu sering ya Bapak Ibu? Dari kerugian itu bisa menyebabkan kita sebagai seorang trader itu ribut di dalam rumah tangga. Nah, oleh karena itu disiplin ini sangat penting. Oke, next. Kemudian tidak belajar. Ya, tidak belajar ini banyak terjadi. Ya. Tidak pernah berkeinginan tahu tentang forex. Nggak mau tahu sebetulnya tentang forex. Padahal dia trading forex. Ya, yang diinginkan hanya profitnya saja. Apa yang dia lakukan akhirnya? Karena dia tidak suka belajar. Akhirnya yang dia lakukan, dia pilih adalah cara-cara yang instan, Bapak Ibu. Ya, misalkan aja titip dana. Ya, boleh nggak titip dana? Ya, kalau Anda pengen titip ke teman Anda dan lain sebagainya, ya boleh saja. Tapi itu pun tetap nggak boleh instan. Anda harus ngerti. Anda kan nggak tahu orang yang Anda titipin itu siapa. Dia nipu apa enggak? Bagaimana Anda menghindari penipuan itu? Ya Anda harus ngerti. Bagaimana caranya Anda supaya Anda bisa ngerti? Ya Anda harus cari tahu. Anda harus belajar. Ketika Anda belajar, cari tahu, Anda ngerti. Ngerti satu bagian. Ya itu simpen gitu ya. Kalau nggak mau tahu sama sekali itu ya, kita lihat contoh-contohnya seperti di waktu-waktu yang lalu ya, yang kita titip dana hilang, kita forex kopi ternyata hilang ya, kemudian kita trading robot ternyata juga hilang uangnya. Ini kan dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pengertian tentang trading forex.
Kalau dia ngerti, nggak akan dia ngelakuin seperti itu. Kalaupun dia ngerti, misalnya dia trading dengan robot pun, nggak akan serugi itu Bapak Ibu, karena dia ngerti gitu. Sampai seberapa besar resikonya robot, maka dia akan membatasi gitu ya. Makanya saya seringkali itu heran, kalau ada orang itu sampai kehilangan miliaran, satu. Yang kedua sampai jual-jual rumah, akhirnya nggak punya rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai bunuh diri. Ya, itu saya heran banget tuh gitu. Ya, itu disebabkan karena terus belakangnya ada trading forex. Wah, masyarakat itu kan disebarkan ya, masyarakat tuh tambah takut gitu ya. Tambah malu gitu dengan yang namanya forex. Mau ngaku sebagai trader kok malu ya. Ini nanti dituduh penipuan. Saya heran kenapa bisa sampai segitu. Kan seharusnya yang perlu kita salahkan kalau kita sampai rugi MM-an, sampai rumah kita hilang, ya sampai kita bunuh diri, itu nomor satu yang salah itu bukan orang lain, tapi nomor satu yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa kita sampai merelakan uang MM-an itu untuk dirugikan di situ? Nah kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda nggak tahu, ya Anda coba dulu untuk supaya Anda tahu. Jangan langsung rumahnya dijual gitu ya. Rumahnya digadaikan, itu kan Anda sendiri. Surat rumah ada di tangan Anda. Uang MM-an ada di tangan Anda. Mana bisa gitu orang ngerebut. Kalau bukan atas kerelaan Anda menyerahkan itu semua. Ya, makanya saya heran gitu. Kok sampai seperti itu? Itu kan artinya Anda terlalu meremehkan, terlalu berani gitu. Terlalu. Nanti di akhir kita akan bahas, terlalu berani meresikukan. Ya, kemudian ini tidak belajar ini kan mengakibatkan rugi. Ya, karena ditipu, tidak paham. Jadi hanya berdasarkan profit. Nah, selama ini yang saya lihat itu adalah hanya berdasarkan profit orang tahunya. Kemudian tahu tentang forex itu hanya setengah-setengah. Nah, di sini saya harapkan Bapak Ibu sekalian semua itu mau membuka diri untuk belajar. Dulu di tahun-tahun yang lalu, saya itu menjual robot Bapak Ibu. Saya berkampanye bahwa untuk menjadi seorang trader, itu tidak perlu harus repot. Hari ini Anda punya robot, hari ini Anda bisa trading. Itu yang saya kampanyekan, tapi bukan berarti saya mengajarkan orang untuk tidak usah belajar. Karena ketika kita sudah trading dengan robot, itu adalah cara instan untuk kita shortcut supaya kita nggak cari-cari teknik lagi. Nggak repot-repot untuk kita cari teknik lagi. Tapi ketika kita membeli satu robot, itu harus ada yang bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada kita, ini resikonya seperti ini loh. Untuk bisa kita ajak berkonsultasi. Makanya saya paling nggak suka ngelihat orang jualan robot, terus dikasih tulisan, beli putus. Setelah dipasangkan, orangnya dicari lagi nggak bisa. Nah, orang yang beli ini udah punya pengertian yang benar nggak tentang forex? Saya dulu jual robot, tapi saya bertanggung jawab, Bapak Ibu. Setiap saat orang cari saya menyediakan jalur khusus untuk konsultasi itu setiap saat di jam kerja. Jadi harus ada orang yang ngajarin dia, orang yang ngasih ngerti dia. Mana perbedaan robot benar, mana perbedaan robot bodong, di mana resiko-resikonya robot seperti apa. Terus kalau ada orang itu tiba-tiba deposit segede-gedenya, saya selalu tanyakan. Saya hubungin dia. Ini uangmu semua atau sebagian dari uangmu, ini resikonya seperti ini, harus ada pengertian Bapak Ibu. Bukan berarti trading robot terus nggak perlu belajar apa-apa Bapak Ibu. Banyak orang karena hanya berdasarkan rekomendasi dari seseorang saja, kemudian dia direkomendasikan karena untuk kepentingan orang itu, kemudian dia langsung aja nurut gitu, langsung aja ikut percaya, soalnya itu teman saya, nggak mungkin bohongin saya. Iya, teman Anda nggak mungkin bohongi, tapi yang dikenakan sama teman Anda mungkin bohongin. Ya, kalaupun ada titip-titip, itu Anda harus kenal tradernya itu seperti apa. Itu trader beneran apa trader barusan? Karena banyak sekali forex copy yang ternyata yang diikutin itu broker-broker baru, dan ternyata tradernya itu udah sekongkolan dengan brokernya untuk bikin kita uang loss. Yang dapat duit kan juga brokernya.
Yang broker-broker bodong maksud saya. Itu kan sama aja dengan robot-robot bodong itu, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah memiliki pemikiran ini tidak mau belajar dengan matang karena tidak suka belajar. Tolak ya, pemikiran yang tidak suka belajar itu jangan Anda miliki, tolak semua. Jangan menjadi trader tempurung. Belajarlah, dalamilah. Kemudian baru sudah dalamin, baru update pelan-pelan yang baru, ada sesuatu yang baru diupdate terus. Ya, caranya Anda supaya tidak malas ya, jadi semangat itu punyailah komunitas. Anda diskusi di dalam komunitas itu. Ya, baca-bacalah tentang trading. Ya, kalau bisa Anda harus punya mentor juga. Itu sangat penting supaya bisa diajak untuk berkonsultasi dan hati-hati juga ya kalau cari mentor ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang selanjutnya, ini orang atau trader sukses itu suka belajar, love their job, jadi mencintai pekerjaan kita. Makanya kita tuh gak bosan-bosan bergelut di dalamnya. Saya punya 2 murid ya, sama-sama gak bisanya. Yang satu itu suka ngeliatin laptopnya gitu ya, cara buka laptop gak bisa datang. Ini Mas Rizky, ini tim saya kan namanya Rizky. Mas Rizky ini tolong, kayak apa ini kok hilang? Diajarin lagi, dibukakan. Nanti dia pulang, balik lagi ini indikatornya kok nggak kelihatan, diajarin lagi. Setiap hari ngeliatin grup, kutak-kutik. Nah yang satu ini sama-sama nggak bisa. Yang satu datang ke sini seminggu sekali. Ngomel aja katanya kok saya nggak diajarin yang benar, saya ini tetap nggak bisa, gini. Ya cobalah kita ajarin lagi telaten. Bukanya 1 minggu 1 kali Bapak Ibu. Sama-sama nggak bisa. Pada akhirnya sekarang udah tertinggal jauh. Yang satu tetap tidak bisa, yang satu udah trading dan udah profit, udah testimoni di grup. Ini perbedaannya karena dia mencintai pekerjaan itu. Dia suka gitu dengan trading ya. Walaupun belum bisa, dia suka. Jadi diliatin, terus dia belajar, bergelut terus di situ. Akhirnya secara tidak sadar, akhirnya dia tuh bisa gitu. Ya, bertumbuh gitu. Ilmunya itu bertumbuh. Ya, kemudian di sini yang trader sukses itu menjalin hubungan yang baik dengan mentornya. Kalau bisa sering ketemu, ya. Tapi saya nggak tahu ya kalau mentor-mentor di luaran itu mau nggak diajak ketemu. Kalau saya sebagai mentor, saya itu senang. Kalau ada orang, Bu, saya mau ketemu, saya mau ngobrol dan lain sebagainya, sharing itu saya selalu menyediakan waktu untuk mereka. Jadi ketemu face to face, ya, ketemu fisik gitu. Saya suka dan memang di dalam pengajaran saya ada sesi-sesi seperti itu ya Bapak Ibu. Saya tidak melulu dengan online. Oke, next. Nah, yang keempat, tidak mempedulikan money management. Ya, karena tidak belajar, jadi tidak mempedulikan akan money management. Dia tidak ngerti money management. Ya, dia awur aja dikira-kira. Ayo ngaku, Anda yang sudah trading saat ini. Anda seorang trader yang sampai hari ini belum bisa ngitung ketahanan, belum bisa ngitung uang saya sekian, lot saya harus berapa. Belum bisa ngitung saya harus open posisi kalau teknik Anda bukan one shoot. Anda trading dengan beberapa open posisi dan harus averaging. Anda harus averaging berapa biji dengan lot berapa. Ya. Masih banyak Bapak Ibu yang belum bisa padahal udah trading, udah katanya udah profit Bapak Ibu. Cobalah satu-satu Anda pelajari. Intinya itu Anda harus belajar. Anda harus senang dengan kerjaan Anda. Ya, hitung. Cara ngitung lot itu Anda harus bisa. Cara ngitung ketahanan ya. Uang Anda ini supaya tahan itu seberapa kekuatannya. Nah, itu Anda harus bisa. Supaya menghindari nanti hilang semua. Nanti MC dalam pembuatan robot trading itu perlu ilmu yang seperti itu Bapak. Kecuali Anda tradingnya langsung ya one shoot, kemudian open pakai take profit, kemudian Anda kasih stop loss. Nah itu mungkin sedikit lebih mudah ya, tetapi tetap harus Anda perhitungkan. Kalau Anda kena stop loss-nya itu berapa kali, harus lotnya berapa, uang Anda ini tahan untuk seberapa banyak stop loss. Nah, itu juga harus Anda pahami ya Bapak Ibu ya. Orang yang tidak mempedulikan money management tentunya akan mengabaikan yang namanya resiko.
wah dianggap tidak ada resiko itu. Dianggap nggak penting resiko itu. Padahal resiko sama profit itu sama pentingnya Bapak Ibu. Kalau Anda sudah belajar cara-cara profit, Anda juga harus belajar cara-cara mengendalikan resiko. Seperti itu. Nah, orang-orang yang tidak mempedulikan money management pada akhirnya akan terjadi yang namanya kepahitan. Ya, kepahitan itu ya, trading ngawur, akhirnya MC, terus apa? Nggak pernah Bapak Ibu, jarang yang nyalakan dirinya sendiri. Kalaupun ada yang nyalakan sendirinya, pasti dikasih embel-embel. Saya sih memang masangnya lotnya terlalu besar. Tapi, ada embel-embelnya. Tapi kalau nggak saya pasang lot besar tuh profitnya terlalu kecil. Selalu ada embel-embelnya. Nyala-nyalain teknik. Nggak pernah nyalain dirinya sendiri. Pernah ada kejadian. Ini orang ini punya kedudukan juga. Nah saya ini sering kali ya orang belajar ke saya ini yang punya kedudukan-kedudukan itu loh. Punya power itu loh Bapak Ibu. Jadi akhirnya ada yang sifatnya baik ya. Kita senang itu ya berhubungan dengan orang punya power sifatnya baik. Tapi ada yang sifatnya itu memanfaatkan powernya dia. Jadi orang ini trading yang ngawur-ngawur gitu. Akhirnya dia rugi. Dan setelah rugi dia itu neken-neken brokernya. Brokernya dia diteken-teken, minta ditukerin duitnya. Pokoknya harus tukerin. Dan ternyata orang ini memang kayak gitu Bapak Ibu. Trading dimanapun juga kalau loss, pokoknya harus ada satu orang yang bertanggung jawab untuk gantiin uangnya dia yang loss. Kalau enggak, wah dia marah. Dia keluarin powernya. Saya ini loh, saya ini loh, saya kenal ini loh. Sampai orang ketakutan sampai akhirnya nukerin uangnya. Padahal orang tuh enggak salah, yang salah dia. Nyala-nyalain katanya spreadnya enggak stabil gini gitu ini brokernya nakalan dan lain sebagainya. Akhirnya nyala-nyalain. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu ya, karena kesalahan kita, ketidakpedulian kita. Akhirnya kita jadi gagal jadi trader yang bagus. Gagal untuk mencapai tujuan kita. Ya, oke. Next, kelima, tidak mempedulikan aspek psikologi dalam bertrading. Ya, karena memang kalau saya ini memang seringkali memberikan edukasi yang namanya psikologi itu Bapak Ibu. Sangat seringkali karena ini menurut saya adalah hal yang terpenting ya psikologi ini ya. Selain daripada ilmu trading itu sendiri. Seorang trader yang mampu mengendalikan emosi dalam bertrading akan bisa memahami bahwa tidak semua posisi harus menghasilkan profit. Ya, untuk mendapatkan pertumbuhan modal yang positif. Jadi bisa rugi. Itu bisa terjadi Bapak Ibu, ini rugi gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi namanya floating ya. Jadi jangan kalau floating itu sesuatu yang kayaknya harus dihindari, takut banget dengan yang namanya floating itu kan satu perjalanan sukses. Memang tergantung strateginya Bapak Ibu. Ada yang nggak senang floating lama-lama ya udah pakai strategi harian. Nah, kalau teknik saya itu strateginya jangka panjang. Walaupun bisa diganti style-style yang jangka pendek Bapak Ibu, tapi saya sendiri sebagian akun saya itu ada teknik-teknik yang jangka panjang. Nah, bayangkan Bapak Ibu ada trader-trader profesional yang jangka panjangnya itu sangat panjang itu Bapak Ibu. Bayangkan floatingnya itu seperti apa gitu ya. Oke, nah ini perlu psikologi yang mendalam. Psikologi yang bagus. Ya. Kemudian kalau tidak ya Bapak Ibu ya, jangan sampai gini loh maksud saya ini ya. Ketika kita mengalami kerugian, psikologi terganggu, kemudian balas dendam. Atau menjadi seorang trader yang kayaknya kebelet banget sama profit. Ya, saya banyak melihat trader yang kebelet profit itu selalu mengatakan bahwa dia tuh kepengen profitnya tuh dikit-dikit tapi cepat. Itu sering saya dengar. Dikit-dikit tapi cepat. Dikit-dikit tapi setiap hari. Itu sering saya dengar ya. Ini kebanyakan sifat manusia seperti itu. Tapi saya melatih diri saya untuk saya tidak capek melakukan trading, untuk saya tidak mengeluarkan tenaga terlalu banyak untuk bertrading. Gimana cara ngiritnya, gimana cara lebih santainya. Ya, saya enggak dikit-dikit profit saya ambil, tapi saya mau banyak-banyak profit yang saya ambil, tapi nggak harus setiap hari. Saya menjaga psikologinya seperti itu. Dan pada akhirnya hasilnya juga sama. Misalnya dalam setahun dia profit yang dikit-dikit diambil itu. Bapak Ibu, 1 tahun profitnya 60%. Ternyata saya yang jarang-jarang ambil profitnya juga 60%.
Sekarang kalau Bapak Ibu jadi seperti saya, milih yang menghadapi keadaan seperti ini, Anda milih yang seperti apa? Milih seperti saya atau milih seperti yang pengen dikit-dikit? Saya pernah ngobrol sama seorang dokter. Dokter itu menaikkan tarifnya Bapak Ibu, padahal udah mahal. Dia tarikkan tarifnya, akhirnya jadi sepi. Saya tanya dokter itu, Dok, kenapa enggak kayak harga yang dulu aja? Ini dokter gigi ya. Waduh, yang dulu itu capek saya. Kenapa? Harganya murah. Orangnya banyak, satu hari saya harus kerja keras. Saya dapatnya sebulan sekian. Dia katakan nominal gitu ya. Nah, kalau saya naikkan harganya, itu hanya orang pilihan aja yang datang, yang punya duit segitu. Yang datang, yang nggak punya duit, ya nggak datang. Otomatis saya sepi. Nah, kalau saya ngerjakan sehari orang 50 ya saya capek. Nah, ini sekarang sudah disaring gitu ya. Yang datang cuma 20 orang. Ya saya lebih nggak capek. Tapi bayarannya tinggi. Setelah saya hitung 1 bulan, ternyata hasilnya sama. Ya dokter itu milih yang nggak capek Bapak Ibu. Yang nggak harus ngurusin 50 orang itu. Kenapa? Karena dia mau menaikkan harganya. Nah, menurut saya kita harus menaikkan level kita. Kita buat efektif gitu ya, supaya kita ini nggak cuman jadi trader yang meskipun love your job ya, kamu menyukai pekerjaanmu, cintailah pekerjaanmu, nggak harus Anda tuh terus di depannya laptop terus. Anda juga butuh yang lain-lain, Anda butuh refreshing, Anda butuh untuk keluarga Anda dibutuhkan oleh keluarga Anda. Seperti itu, jadi atur gitu ya Bapak Ibu. Faktor psikologi ini sangat penting, jangan sampai jadi orang yang kebelet profit, akhirnya kalau ngejar-ngejar profit, akhirnya psikologinya terganggu dan akhirnya malah loss. Atau kalau sudah rugi, wah saya harus untung besoknya harus 2 kali lipat. Ini bahaya sekali ya. Jadi kuncinya bukan jangan, tapi mengapa. Saya nggak sempat untuk menjelaskan masalah mengapa ini, tapi intinya adalah Anda cari akarnya. Mengapa Anda menjadi seperti itu? Akarnya apa? Karena akar ini hanya berasal dari 2 hal, yaitu kebiasaan yang bercokol. Mungkin Anda memang sifatnya kayak gitu dari kecil, kebeletan ya, kebelet segala sesuatu kalau Anda kepingin harus cepet-cepet. Nah, itu kebiasaan yang bercokol. Atau Anda memang ada kebutuhan saat ini. Nah, itu harus bisa diatasi ya Bapak Ibu. Harus dibedakan bahwa trading ini adalah satu pekerjaan yang serius yang nggak bisa dibuat main-main. Yang dirubah-rubah hanya karena Anda butuh saat ini. Nggak bisa. Ya, ini jangan dikotak-katik. Seperti itu. Karena kalau dikotak-katik, kebutuhan Anda toh tidak akan tercukupi. Karena pada akhirnya Anda akan mengalami kerugian. Oke, ya. Nah, yang terakhir ya Bapak Ibu, cepat aja. Terlalu berani menanggung resiko yang berlebihan. Ya, ini seperti yang saya katakan tadi, karena duitnya banyak mungkin ya. Jadi nggak apa-apa meskipun hilang, santai aja. Nah, ini bukan trader, tapi gambler. Ya, orang yang menganggap trading itu cuma berjudi. Nah, saya ingin ngaku ya sama Bapak Ibu ya. Sebetulnya saya ini lebih cenderung condongnya itu ke gambler. Asal muasalnya saya ini seperti itu. Karena saya dulu itu terlatih ya di dunia online ini dengan saya keliru. Saya mengikuti yang namanya banyak istilahnya itu money game. Jadi saya terjun ke dalam forex itu nggak ngerti kan? Ya makanya ini terjerumus, kurang belajar, kurang pendidikan, masih awam. Akhirnya saya nyemplungnya itu ke money game yang berkedok forex. Itu awalnya seperti itu. Sehingga saya tuh tumbuhnya itu di awal-awal tuh menjadi orang itu yang nekat gitu ya Bapak. Saya tuh nggak pernah merasa itu kayak terlalu sakit gitu ya kalau kehilangan duit. Dan itu juga ada akibat positifnya juga dalam diri saya, sehingga setelah saya benerin mindset saya, sampai hari ini saya juga akhirnya memahami bahwa yang namanya kerugian itu wajar dalam trading. Orang itu bisa rugi. Itu akhirnya cepat sekali ya, bisa saya pahami. Tapi orang yang ingin banget dengan uangnya itu susah gitu ya untuk merubah mindsetnya bahwa dalam trading itu juga bisa terjadi yang namanya rugi. Itu susah merubahnya. Nah, ini ada baiknya juga pada saat awal saya sebagai seorang gambler. Nah, tapi kita harus sadari bahwa trading itu kerja, bukan kita main trading itu berjudi. Bukan seperti itu. Dan mindset ini tidak benar untuk kita kalau kita jadi gambler seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini seringkali terjadi itu karena orang itu
punya pengalaman baik dengan trading, dia belum pernah ngerasain sakitnya trading, dan dia akhirnya merasa aman-aman saja dengan tekniknya, dengan strateginya yang sudah mungkin dirubah-rubah, sudah dibikin lotnya ditambah besar, akhirnya dia merasa aman-aman saja. Nah, saya katakan Bapak Ibu, kalau Anda sudah ngerubah-ngerubah strategi, ya, kemudian Anda seolah-olah bilang saya berani menanggung resiko, itu juga belum tentu loh. Saya sering tanya, ini kamu rubah ya, kamu rubah loh, ini step-step averaging-nya kamu ganti sedekat ini. Ini bahaya loh, kamu siap nggak resikonya? Siap, madam. Wah, ngomongnya gitu. Sering saya dengar, tapi begitu benar-benar ngalami resiko, ngambek. Dia nggak sungguh-sungguh. Saya katakan, aman-aman saja itu satu ilusi. Itu cuma sekedar penghiburan di dalam pikiran Anda. Ya, Anda nggak pernah batasin resiko. Anda main yang sangat berbahaya. Itu kayak kalau kita ngendarain motor, wah ngebutnya luar biasa. Terus Anda sampai dan Anda merasa pinter, Anda merasa jago. Ya, padahal itu Anda selamat hanya kebetulan saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Banyak yang ngerubah-ngerubah risk reward-nya nggak seimbang, mengabaikan money management, mengabaikan pengelolaan profitnya. Wah, dikompon luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian kecanduan profit besar, tidak fokus pada keamanan modal ya. Fokusnya hanya kesenangan sesaat saja. Dan dia sudah lupa dengan tujuannya. Dia mengabaikan kesuksesan untuk masa depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup ya, karena ini sudah 1 jam lebih. Dan sekiranya masih ada hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung kontak saya ya. Bapak Ibu bisa cek nomor HP saya, langsung di YouTube saya namanya Madam Supro. Di akhir video-video saya itu pasti ada nomor saya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sana. Ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat.